Kayaknya percakapan seperti ini sering banget ya kita alami. Mau pergi tapi kendaraan lagi nggak ada. Solusinya tinggal buka aplikasi Gojek, klik pesan GoRide, dan tinggal pilih tujuan, lalu kita tinggal tunggu aplikasi ini untuk mencari driver. Di layar HP memang kelihatannya cuma tulisan mencari driver, tetapi di balik beberapa detik ini sebenarnya ada proses yang luar biasa rumit. Gojek harus mengetahui lokasi saya, mencari driver yang paling dekat, menghitung tarif perjalanan, lalu mengirim informasi itu ke HP driver. Dan semua proses itu terjadi hanya dalam hitungan detik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana semua itu bisa terjadi? Hai, sebelumnya kenalin dulu aku Fatika, tim 1024-1030. Di sini aku mau ajak kalian perjalanan satu order GoRide dan lihat bagaimana sistem bekerja di balik layar. Perjalanan dimulai dari aplikasi Gojek yang ada di smartphone kita. Aplikasi ini termasuk software atau perangkat lunak. Sederhananya, software adalah sekumpulan program yang memberikan instruksi kepada perangkat agar bisa menjalankan suatu tugas. Dalam Gojek, software yang kita gunakan ini disebut front end, yaitu bagian yang langsung berinteraksi dengan pengguna. Begitu saya menekan tombol GoRide, aplikasi langsung mengambil lokasi saya melalui GPS, tujuan perjalanan, metode pembayaran, dan jenis layanan yang dipilih. Semua informasi ini kemudian dikemas menjadi sebuah request, yaitu permintaan yang akan dikirim ke sistem Gojek. Tapi aplikasi di HP saya tidak bisa mencari driver sendirian. Request tadi harus dikirim ke server Gojek. Nah, supaya request ini bisa sampai ke server, dibutuhkan sebuah jalur komunikasi. Disinilah networking mulai bekerja. Networking atau jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat agar bisa saling bertukar data. Kalau dianalogikan, networking ini seperti jalan raya, sedangkan request dari aplikasi Gojek tadi adalah kendaraan yang sedang membawa informasi. Request tersebut dikirim melalui jaringan internet atau menggunakan sinyal 4G atau 5G. Data kemudian melewati BTS operator, router, hingga aplikasi menuju server Gojek. Selama perjalanan, data juga diamankan menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi TLS. Tujuannya agar informasi penting seperti lokasi pengguna maupun saldo GoPay tetap aman dan tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Makanya, ketika sinyal internet lemah, biasanya proses mencari driver juga menjadi lebih lambat. Nah, setelah melewati jaringan internet, request yang kita buat tadi akhirnya sampai di data center. Data center adalah sebuah fasilitas yang menjadi pusat penyimpanan dan pengelolaan data. Di dalamnya terdapat ribuan server yang bekerja tanpa henti selama 24 jam. Supaya semua server tetap berjalan dengan stabil, data center juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti pendingin ruangan, listrik cadangan atau UPS, generator, hingga koneksi internet berkecepatan tinggi. Semua ini penting karena kalau data center berhenti bekerja, meskipun hanya beberapa menit, jutaan pengguna dan driver Gojek bisa langsung berdampak. Nah, sekarang request saya sudah berada di dalam data center. Pertanyaannya, siapa yang akan memproses semua informasi tadi? Jawabannya adalah server, yang di dalamnya terdapat berbagai komponen hardware. Hardware adalah seluruh komponen fisik pada komputer atau server yang bertugas menjalankan proses komputasi. Salah satu komponen yang paling penting adalah CPU atau prosesor yang sering disebut sebagai otak dari komputer. Begitu request saya diterima, CPU langsung memproses berbagai hal secara bersamaan, yaitu mencari driver terdekat, menghitung estimasi waktu, ketiga menghitung tarif perjalanan, dan mengecek kondisi lalu lintas. Semua proses itu berlangsung dalam hitungan milidetik. Agar CPU bisa bekerja dengan cepat, ada RAM yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. RAM menyimpan data yang sedang diproses sehingga CPU tidak perlu mengambil data berulang kali. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak proses yang bisa ditangani secara bersamaan. Bayangkan, dalam satu detik bisa saja ada ribuan orang yang memesan GoRide secara bersamaan. CPU dan RAM harus bekerja sama agar semua proses itu tetap berjalan dengan cepat. Namun,
CPU hanya bisa menghitung, ia tidak bisa menyimpan seluruh informasi pengguna. Misalnya, CPU belum tahu apakah saldo GoPay saya cukup, CPU juga belum tahu siapa saja driver yang sedang online. Untuk mendapatkan semua informasi tersebut, server harus mengambil data dari tempat penyimpanan. Nah, disinilah storage mulai berperan. Storage adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data agar bisa diakses kembali saat dibutuhkan. Saat saya memesan GoRide, server langsung mengambil berbagai data dari database seperti lokasi driver yang sedang aktif, data akun saya, metode pembayaran, hingga memastikan apakah saldo GoPay saya mencukupi. Data-data ini biasanya disimpan pada media penyimpanan berkecepatan tinggi seperti SSD atau NVMe sehingga dapat membaca dan hanya dalam hitungan milidetik. Setelah semua data berhasil didapatkan, server akhirnya menemukan driver yang paling sesuai. Tapi siapa yang mengatur agar CPU, RAM, storage, dan jaringan bekerja bersama tanpa saling bertabrakan? Jawabannya adalah operation system. Operating system atau sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh sumber daya komputer dan menjadi penghubung antara hardware dengan aplikasi. Di sisi server, Gojek umumnya menggunakan sistem operasi berbasis Linux karena terkenal stabil, aman, dan mampu menangani jutaan proses secara bersamaan. Linux mengatur kapan CPU bekerja, berapa banyak RAM yang digunakan, kapan data diambil dari storage, hingga bagaimana server berkomunikasi melalui jaringan. Sementara itu, di sisi pengguna, smartphone saya menggunakan Android atau iOS. Begitu tampilan selesai memproses order, hasil dikirim kembali melalui internet ke smartphone saya. Dan akhirnya informasi driver langsung muncul di layar saya secara real time. Padahal semua proses yang tadi kita bahas hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja. Kalau kita rangkum, perjalanan satu order GoRide dimulai ketika software pada aplikasi menerima permintaan saya. Request tersebut dikirim melalui networking menuju data center. Di dalam data center, hardware memproses seluruh perhitungan. Kemudian, storage menyediakan data yang dibutuhkan. Lalu, operation system mengatur agar semua komponen bekerja secara terkoordinasi. Setelah selesai diproses, semua dikirim kembali ke smartphone dan driver berhasil ditemukan. Dari satu klik tombol pesan GoRide, ternyata ada banyak proses yang jauh lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Mulai dari software yang menerima permintaan pengguna, networking yang mengirimkan data center yang menjadi pusat operasional, hardware yang melakukan komputasi, storage yang menyediakan database, hingga operation system yang mengatur seluruh proses agar berjalan dengan lancar. Semua komponen tersebut saling terhubung dan saling bergantung. Jika salah satunya mengalami gangguan, layanan Gojek juga akan ikut berdampak. Misalnya, jika jaringan internet menuju data center terputus, maka order tidak bisa diproses. Jika server mengalami gangguan, driver tidak dapat menerima pesanan. Bahkan, jika storage bermasalah, data pengguna maupun saldo GoPay bisa saja tidak dapat diakses. Jadi, Gojek bukan hanya sebuah aplikasi yang ada di smartphone. Kita melainkan hasil dari kerjasama sebuah ekosistem infrastruktur teknologi informasi agar mampu melayani jutaan pengguna setiap hari. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menyimak dan semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana teknologi bekerja di balik layar. Dadah! And I never took